Halo teman-teman, kembali bersama gue di sini. Pada kesempatan kali ini, gue akan ngebahas salah satu aspek yang penting bagi seorang atlet, yaitu adalah salah satu aspek yang gak luput dari setiap orang, yaitu adalah aspek psikologi, teman-teman. Seperti pada umumnya, atlet adalah orang biasa. Dia juga pasti punya semacam perasaan lah kalau kita bilang. Jadi, atlet itu bisa mengalami gangguan kesehatan ataupun gangguan psikologi, teman-teman. Jadi, apakah psikologi itu penting bagi atlet? Tentu, teman-teman, sangat penting. Teman-teman bisa lihat di website, di internet, betapa pentingnya salah satu aspek psikologi yang bisa mempengaruhi performa atlet itu bisa sampai turun drastis kalau psikologinya terganggu, teman-teman. Jadi, kita bakal lihat daftar atlet yang mengalami gangguan psikologi seperti Naomi Osaka, Michael Phelps, Kevin Love, Gracia Polli, dan Simone Biles. Nah, ini adalah daftar atlet yang mengalami gangguan psikologi. Ini atlet dunia ya, teman-teman. Jadi gue ngeliat di Google. Teman-teman bisa langsung lihat aja. Itulah betapa pentingnya aspek psikologi terhadap atlet. Nah, di sini penyebab gangguan kesehatan mental pada atlet, yang pertama tekanan yang berlebih dari pelatih, penggemar, rekan setim, dan diri sendiri. Yang kedua, ekspektasi yang tidak realistis. Ini udah pasti sih, tuh. Karena kita udah latihan capek-capek kan, ekspektasi kita ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan tanpa henti. Yang keempat, tantangan menyeimbangkan tanggung jawab pribadi dan komitmen olahraga. Nah, ini juga, teman-teman. Yang kelima, cedera olahraga. Itu juga sangat berpengaruh terhadap aspek psikologi atlet. Nah, dampak dari gangguan kesehatan mental pada atlet adalah kelelahan, depresi, kecemasan, gangguan makan, perasaan putus asa, pikiran untuk bunuh diri. Cara mengatasinya, teman-teman bisa simak. Yang pertama, penting untuk memperhatikan dan menjaga kesehatan mental para atlet. Yang kedua, atlet harus bisa mencari bantuan ketika mengalami gejala kesehatan mental. Mungkin dengan cara ke psikologi ya, teman-teman, atau terapi yang lainnya tanpa ke psikologi. Mungkin sekarang udah banyak yang menyediakan terapi psikologi. Teman-teman juga bisa mungkin cari di internet untuk referensi. Nah, yang ketiga, atlet harus bisa mengatasi kesiapan psikologi untuk kembali olahraga selama proses rehabilitasi cedera. Nah, itu yang terakhir, teman-teman. Contoh gangguan psikologi: depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, gangguan makan, gangguan obsesif kompulsif, OCD atau post traumatic stress disorder atau PTSD. Itu beberapa aspek-aspek yang berkaitan dengan gangguan psikologi pada atlet, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kalau menurut tanggapan gue pribadi, kalau misalnya atlet yang sudah terjun, apalagi kalau udah atlet nasional, internasional, itu udah pasti mereka difokuskan di satu tempat, teman-teman. Yaitu MES atau training center. Dan mereka juga di situ sudah mendapatkan apa yang semestinya mereka dapat, dan juga programnya udah jelas, teman-teman. Mereka tuh biasanya latihan dari hari Senin sampai kadang bisa sampai hari Sabtu, teman-teman. Dan minggunya rest, besoknya begitu lagi, diulang-ulang terus. Ya mungkin itu juga sih yang bisa mempengaruhi psikologi seorang atlet ya. Mungkin karena kejenuhan juga dalam latihan atau yang lainnya. Atau bisa juga dari gangguan masalah pribadi, itu juga kita nggak tahu. Yang pasti sih itu adalah salah satu aspek yang bisa mengganggu performa atlet. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Relate gak dengan ini? Bagi teman-teman yang atlet nih, yang melihat video kali ini. Apakah benar relate dengan teman-teman semua yang atlet? Kalau misalnya relate, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Enggak di dunia atlet aja sih, teman-teman. Kalau di dunia orang biasa juga, bagi kita masyarakat biasa, aspek psikologi itu juga sangat berpengaruh. Karena dengan terganggunya psikologi seseorang bisa berubah drastis, teman-teman. Dari sifatnya yang baik, mungkin bisa menjadi lebih jahat. Itulah bahayanya aspek psikologi, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, buat teman-teman yang suka dengan gua membuat video seperti ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman bisa request untuk gua membuat video apa lagi. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Bye.